seperti ini, orang tua itu malah diwajibkan untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya biasanya rata-rata anak-anak usia seperti ini biasa udah menginjak 6-7 tahun. Nah kalau anak-anak udah usia mumayyiz, maka hukum adzannya sah. Kalau di bawah itu berarti nggak sah adzannya. Itu berkaitan dengan muadzin. Yang ketiga yang berkaitan dengan muadzin juga, seorang muadzin pun harus cukup satu orang. Jadi muadzin cukup satu orang. Misalnya begini Pak, ada salah seorang adzan di tengah perjalanan adzan, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba suaranya hilang Pak. Kemudian dia berhenti adzan. Nah orang yang menggantikan beliau ini, apakah dia melanjutkan adzan yang tadi sudah diadzankan oleh muadzin yang pertama, atau dia mengulangi dari awal? Ya? Lanjutin, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi muadzin itu harus satu aja, muadzin. Jadi tadi Pak Slamet adzan subuh, tiba-tiba hayya 'alas shalah, suaranya hilang misalnya. Nah tiba-tiba ada yang datang gantiin. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib mengulangi dari awal. Jadi enggak boleh dia melanjutkan adzan yang sudah diadzan oleh muadzin yang pertama, enggak boleh. Karena Pak muadzin itu cukup satu. Jadi dia harus mengulangi dari awal. Ya. Ya. Jelas ya? Ya. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan adzan itu sendiri. Tadi udah berkaitan dengan muadzin ya. Berarti syarat yang pertama adalah dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua minimal yang muadzin mumayyiz. Nah, usia anak ini udah bisa jadi muadzin. Jadi kalau adzan insyaallah adzannya sah ya. Yang ketiga adalah muadzin harus mengetahui waktu sholat. Ini berlaku bagi muadzin yang rawatib, yang udah dipilih secara khusus di masjid, salah satu masjid tertentu ya. Di masjid tertentu. Yang keempat adalah syarat menjadi yang berkaitan dengan muadzin adalah muadzin itu harus satu ya. Tidak boleh muadzin lebih dari satu. Maksudnya kalau seandainya ketika muadzin pertama melakukan adzan, kemudian ada sesuatu yang terjadi pada beliau sehingga dia tidak bisa melanjutkan adzan lagi, maka hukumnya adalah yang datang berikutnya harus dia mengulangi dari awal. Tidak boleh dia melanjutkan. Ya, jadi harus mengulangi dari awal. Nah, dari syurut yang berkaitan dengan muadzin ini maka dapat kita simpulkan bahwa muadzin tidak wajib berdiri. Jadi kalau adzan sambil duduk, adzannya sah. Tetapi ini masuk dalam bab adat. Ya, masuk dalam bab adat. Ya, para ulama menyebutkan dalam bab adat muadzin itu berdiri. Yang kedua, bukan termasuk syarat muadzin dia harus menghadap kiblat. Jadi boleh dari dia adzan, dia hadapnya ke sana boleh. Ya, hadapnya ke timur misalnya. Kenapa itu bukan menjadi syarat, tetapi itu hanya merupakan adat atau dianjurkan aja. Kemudian yang ketiga, dari syarat tersebut dapat kita ketahui yang namanya muadzin juga tidak disyaratkan harus dalam keadaan berwudu. Enggak. Jadi misalnya muadzin dalam keadaan tidak berwudu, ya, maka azannya tetap sah. Ya. Azannya tetap sah. Bahkan junub sekalipun tetap sah azannya. Ya. Kenapa? Karena azan nanti kita mempelajari azan secara definisinya itu bukan bacaan tilawah Al-Quran, bukan ya. Nanti kita bahas ya. Yang berikut berkaitan dengan lafaz azan tersebut ya, berkaitan dengan azan ya. Tadi udah berkaitan dengan muadzin udah selesai. Sekarang berkaitan dengan yang berkaitan dengan azan. Yang pertama azannya itu harus urutan. Jadi dari awal Allahu Akbar sampai ke apa-apa yang terakhir harus urutan. Tidak boleh dia langsung syahadat misalnya, ya nggak boleh. Jadi harus urutan. Itu yang berkaitan dengan azan ya. Itu berkaitan dengan azan. Jadi harus urutan. Ya. Dan juga yang berkaitan dengan azan, masalah hukum azan itu sendiri, hukum azan. Hukum azan itu adalah sunnah ya. Sunnah hukum azan. Sunnah apa? Sunnatul kifayah. Artinya apa? Kalau seandainya salah seorang sudah melakukan azan tersebut, maka kesunahan bagi kita yang lain menjadi gugur. Ya, kalau misalnya ada seorang sudah melakukan azan, maka sunnah bagi yang kita yang lain sudah gugur. Jadi ada wajib
ain, ada wajib kifayah. Ada sunnatul ain, ada sunnatul kifayah. Sunnatul ain contohnya misalnya sholat rawatib ya, ditunjuk perorangan personal. Jadi misalnya kalau imam masjid sudah melakukan sholat sunnah, bukan berarti sunnah yang lainnya itu gugur ya Pak. Ya, tapi beda kalau adzan ya. Kalau adzan ya, kalau dia adzan maka sunnah hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya kalau salah seorang sudah melakukannya maka yang lain itu gugur kesunahannya. Nah, dan definisi adzan sendiri, adzan itu makna secara bahasa adalah al-i'lam, pemberitahuan secara bahasa. Dan secara syariat adalah dzikrun makhsusun li'ilami dukhuli waqti shalah al-mafruḍah. Jadi pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang wajib. Jadi pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang wajib. Pertanyaannya sekarang Pak, apakah adzan itu haknya sholat atau haknya waktu Pak? Atau milik, kalau kita pakai bahasa sederhana, apakah adzan itu miliknya sholat atau miliknya waktu? Hah? Waktu ya? Selama ini waktu ya? Berarti kalau seandainya sholat subuh misalnya udah selesai, bangunnya misalnya kesiangan, mohon maaf, bangun kesiangan, bangun jam 7. Berarti ketika dia sholat, apakah disyariatkan? Berarti kalau haknya atau miliknya waktu, berarti kalau dia sholat di jam itu sudah tidak dianjurkan lagi adzan. Tapi yang jadi masalah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi bersama kaum muslimin setelah perang Khaybar ya. Itu mereka pulang dan mereka sempat Nabi mau mengatakan kepada Bilal untuk bangunkan kita ya, maksudnya bangunkan kaum muslimin pada saat subuh ya. Qadarullah semuanya bangunnya kesiangan. Qadarullah semuanya bangun kesiangan. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk adzan. Tadi udah katanya miliknya waktu ya. Dan dengan hadis ini gimana Pak? Bagaimana? Apakah ragu? Ya. Berarti kalau miliknya waktu ya udah, kalau udah ada yang adzan udah selesai. Enggak harus lagi diadzanin enggak. Tapi bagaimana dengan hadis ini Pak? Yang baru saya sebut, gimana Pak? Atau ada yang balik? Tadi udah mengatakan miliknya waktu, sekarang dia balik ya? Enggak kokoh nih. Ya. Ternyata dalam mazhab Syafi'i yang pendapat yang mu'tamad, pendapat resmi, adzan itu miliknya sholat Pak. Adzan miliknya siapa? Haknya sholat. Jadi contohnya misalnya tadi kita udah sholat subuh, udah selesai, tiba-tiba ada jamaah lagi masuk, maka disunahkan mereka untuk adzan dulu. Ya, walaupun dia telat, disunahkan untuk adzan. Kenapa? Karena adzan termasuk bagian dari sunnahnya sholat sebelum kita masuk sholat. Jadi adzan dulu. Atau misalnya dia sholat subuhnya misalnya di jam 7 misalnya, karena memang kesiangan, jadi sunahkan tetap untuk adzan. Karena adzan adalah haknya sholat. Jadi adzan haknya sholat. Tetapi kalau dia sholat di masjid yang sama dan tadi memang sudah adzan ya, tapi misalnya dia sholat di masjid At-Taubah dari subuh, ada lagi jamaah yang kesiangan misalnya datang juga sholat di masjid At-Taubah, yang tadi udah adzan, ya jangan adzan pakai mic. Jangan adzan pakai mic. Ya. Jadi misalnya kalau di satu masjid ternyata 2 kloter jamaah ya, emang karena padat banget, misalnya nggak bisa nampung, ya udah yang sholat berikutnya disunahkan tetap untuk adzan. Tetapi kalau di satu tempat udah adzan menggunakan speaker misalnya, maka yang kedua tersebut itu usahakan jangan sampai dia menggunakan speaker lagi. Jadi adzan biasa aja ya, tanpa menggunakan pengeras suara. Sehingga apa? Sehingga umat jamaah yang lain nggak bingung, kok masa di masjid adzannya dua kali ya. Ya. Jadi adzan adalah haknya atau miliknya
sholat. Jadi kapanpun kita sholat, baik sendirian atau maupun jamaah, kita tetap disunahkan untuk azan, ya, kapanpun. Ya. Dan sholat apa aja yang disyariatkan untuk azan? Sholat apa aja yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu, ya, mulai dari subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sholat 5 waktu ini yang disyariatkan untuk azan. Selain daripada itu, ya, semua sholat yang disyariatkan untuk berjamaah, ya, tetapi tidak disyariatkan untuk azan, maka disunnahkan atau dianjurkan untuk menyeru dengan panggilan as-salatu jami'ah. Jadi contoh sholat, misalnya sholat Aid misalnya, atau sholat yang berjamaah, ya, sholat istisqa, ya, sholat gerhana, ya. Nah ini sholat-sholat yang dianjurkan untuk berjamaah, sholat tarawih, ya. Bahkan kalau witirnya di dalam Ramadan, ya bisa kita pakai ini, ya, dikiaskan tadi, ya. Intinya semua sholat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, maka disunahkan untuk menyeru dengan panggilan as-salatu jami'ah, ya, atau as-salatu jami'atan. Dua-duanya boleh. Kecuali sholat jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah tidak pakai azan, tidak juga pakai seruan tadi dengan as-salatu jami'ah. Makanya kalau sholat wajib, ya, kita udah pakai azan dan iqamah, nah seharusnya kita paham, jangan sampai dia menggunakan as-salatu jami'ah lagi di sini, ya. Nah, dalam masalah azan, ya, bagaimana kalau sholatnya itu dilakukan dalam satu waktu di jamak misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, azannya berapa kali? Kan tadi udah jawab tadi, azan miliknya, milik siapa azan? Milik sholat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau sholatnya di jamak, berarti azan berapa kali? 2 kali. Itu kalau kita mengatakan tadi bahwa azan adalah miliknya sholat. Berarti kalau sholatnya 2 kali, ya udah azan 2 kali. Tetapi ini pengecualian. Ya, kalau sholatnya di jamaah, artinya sholat yang dilakukan pertama selesai, setelah itu dilanjutkan dengan sholat berikutnya, karena sebab di jamaah maka azannya cukup sekali, tapi iqamatnya 2 kali. Ya, azannya cukup sekali, tetapi iqamatnya 2 kali. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan azan, ya. Tadi syarat udah, ya. Berkaitan muadzin kita udah bahas tadi. Yang berkaitan dengan azan juga udah kita bahas. Yang berkaitan dengan hukum azan udah tadi. Kemudian definisi azan tadi kita udah sampaikan juga, dan juga azan kita udah katakan bahwa haknya sholat. Kecuali memang kalau sholatnya itu dilakukan secara di jamak, maka azannya cukup sekali dan qomatnya 2 kali. Nah, sekarang lafaz azan berapa kali, Pak? Berapa kalimat lafaz azan? Berapa kali? 15. Ya, takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kemudian syahadat juga 4 kali, ya. Kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Semuanya jumlahnya ada 15. Itu tanpa tarji' dan juga tanpa tafwid. Kalau ditambah dengan tarji' ada 19. Jadi tarji' itu adalah mengulangi lafaz azan, tetapi dengan sir. Di di lafaz yang syahadat. Jadi misalnya dia udah azan Allahu Akbar selesai, kemudian asyhadu an, ya, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tadi, itu dia lafalkan dengan sir. Kemudian dia dia jaharkan setelah itu namanya tarji', ya. Itu namanya tarji'. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini hikmahnya adalah menunjukkan bahwa di zaman dahulu
Islam itu pernah Nabi SAW pernah mendakwakan Islam ini 3 tahun secara berturut-turut itu dalam keadaan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hikmahnya di situ. Jadi at-tarjih mengulangi azan dengan cara sir pada lafaz syahadat tadi itu mempunyai hikmah bahwa di zaman dahulu ternyata dakwah Islam pernah terjadi secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Itu hikmahnya. Kalau at-tabwid, tabwid itu tambahan di tambahan di azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Itu namanya tabwid. Berarti kalau tambah 2 berarti dari 15 nambah 4 19 tambah 2 21. Jumlah semua lafaz azan secara sempurna. Oh iya, tadi berkaitan dengan azan saya lupa, berkaitan dengan azan ada juga ya, berkaitan dengan azan itu udah masuk waktunya sholat. Ya, udah masuk waktu sholat. Ya. Jangan sampai azan sebelum masuk waktu sholat. Makanya tadi saya sudah katakan bahwa muadzin yang rawatib dia wajib mengetahui waktu sholat, sehingga apa ketika dia azan itu sudah masuk waktu sholat. Kecuali di subuh. Kecuali di subuh itu boleh dia lakukan azan pertama ya, dengan takbir. Kemudian setelah masuk waktu sholat subuh boleh dia melakukan azan yang kedua dengan syarat tadi, dengan catatan dia tidak melakukan takbir lagi ya. As-salatu khairun minan naum tadi ya. Ya, baik. Ini adalah sunnah sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kita lanjutkan. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan dalam gerakan sholat setelah kita masuk ke dalam sholat pun ada 2. Yang pertama dia jelaskan ini adalah sunnah ab'ad atau sunnah mu'akkadah. Nah, sunnah mu'akkadah dimulai dari sini, sunnah ab'ad ya, mu'akkadah di dalam gerakan sholat. Yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi tasyahud awal termasuk sunnah mu'akkadah. Maka kalau seandainya imam dia meninggalkan tasyahud awal atau makmum atau siapapun ketika dia sholat dia meninggalkan tasyahud awal, maka disunnahkan dia untuk melakukan sujud sahwi. Ya. Yang kedua adalah qunut. Nah, qunut ini qunut apa aja? Di sini ada 2 qunut ya. Yang pertama adalah qunut subuh ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau orang yang meninggalkan qunut subuh maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi ya. Jadi kalau tidak pernah belajar fikih Syafi'i, tiba-tiba melihat ada orang yang enggak qunut sujud sahwi, kadang-kadang ada orang yang bingung, ini kenapa ngapain dia sujud sahwi? Apalagi melabelnya dengan dia enggak berilmu. Ngapain juga sujud sahwi ya? Kemudian yang kedua adalah qunut dalam witir. Qunut witir. Nah, qunut witir saat kapan? Nah, di sini dijelaskan pertengahan terakhir Ramadan. Ya, dalam pendapat resmi mazhab Syafi'i, qunut witir dilakukan di hari yang kalau nggak salah malam ke-16. Ya, malam ke-16 sampai selesai qunut witir. Itu pendapat resminya. Tetapi ada juga pendapat di dalam mazhab yang mengatakan qunut witir itu di semua sepanjang tahun maksudnya ya. Mau di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Dan juga lafaz qunut kita semua jauh sudah hafal lafaz qunut ya. Biasa dibaca imam ketika kita sholat tarawih misalnya di malam yang ke-16 atau kita biasa sholat di masjid-masjid yang sudah terbiasa melakukan qunut subuh ya. Jadi misalnya kalau di masjid tertentu misalnya dia nggak melakukan qunut subuh ya udah berarti dia taklid dengan imam yang atau mazhab yang tidak melakukan qunut subuh. Jadi masalah qunut subuh itu dalam mazhab yang 4 ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Abu Hanifah mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya 2 mazhab yang mengatakan qunut subuh itu sunnah. Yang pertama adalah mazhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Kemudian yang kedua adalah mazhab Syafi'i. Perbedaannya di waktunya. Ya. Kalau di mazhab Maliki, qunut subuhnya itu sebelum rukuk ya, sebelum rukuk. Tapi kalau di mazhab Syafi'i setelah rukuk dia i'tidal, nah disitulah tempat qunut subuh ya. Dan qunut subuh itu adalah doa ya, sekedar hanya doa. Makanya kalau seseorang yang qunut subuh ketika dia baca doa apa aja, kemudian dia niatkan untuk qunut, maka dia sudah mendapatkan sunnahnya qunut subuh. Jadi misalnya imam berdiri, jadi kalau dalam adat-adat ketika kita